Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, bulan Oktober didedikasikan sebagai bulan keluarga. Hal ini penting karena keluarga menjadi tempat pembentukan karakter sekaligus pembentukan spiritualitas yang paling utama dan yang pertama. Keluarga juga menjadi tempat di mana setiap anggotanya bisa mempraktekkan kasih dengan lebih sempurna. Dengan demikian, setiap pribadi bisa merasakan kehangatan cinta antara satu dengan yang lainnya, sekaligus bisa merasakan kasih Allah melalui keluarga. Pada bulan keluarga tahun 2021 ini, LPPS mengangkat tema besar Tuhan Pulihkan Keluargaku, dan subtemanya mengelola luka batin untuk ikut memulihkan sesama. Nah, dalam rangka mengisi kegiatan bulan keluarga tahun 2021 ini, Badan Pelaksana Klasis Kartasura kembali hadir menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua dalam acara persekutuan doa bulan keluarga selama 11 hari berturut-turut, kecuali hari Minggu. Dimulai hari ini, Senin 4 Oktober 2021 sampai dengan hari Jumat 15 Oktober 2021. Di hari pertama ini bersama dengan saya, Pendeta Santoso Budi Harjono MTH dari GKJ Sumber Surakarta, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai 22 dengan tema Tuhan selalu punya cara memulihkan kita. Untuk itu mari kita hening sejenak, kita bersaat teduh, kita akan memulai persekutuan doa di hari pertama ini. Cukup? Marilah persekutuan doa bulan keluarga Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura tahun 2021 di hari pertama ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian awal dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 242 bait yang pertama dan kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Disinari terang, cara Tuhan mengasihi. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Tuhanku lembut dan
besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan dari hari lepas hari. Tuhan, pada hari ini bersama dengan gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Kartasura, kami bersekutu di hadapan-Mu untuk bersama-sama menghayati kembali bulan keluarga. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang hadir dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga pengharapan bagi kami semua, sehingga kami selaku anggota keluarga, baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakek, nenek, cucu, kami boleh merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan pada saat ini Tuhan, selama 11 hari ke depan, kami ingin mengawali kehidupan kami dengan sapaan firman-Mu, sehingga kami boleh menghayati kehadiran-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami. Hari ini, di hari pertama ini, kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang tertulis di dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Kami ingin kembali menghayati bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan keluarga Naomi, sehingga ya Tuhan, ketika keluarga Naomi ini merasakan beban kehidupan yang berat, Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan keluarga Naomi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga punya cara untuk memulihkan setiap permasalahan di rumah tangga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah di ruang keluarga kami, terangi hati dan pikiran kami, dan sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam sendi-sendi kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja, menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang sudah kami sampaikan melalui doa tadi, bacaan Alkitab di hari pertama Persekutuan Doa Bulan Keluarga Klasis Kartasura terambil dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Rut dan Naomi. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya.
Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumilah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomikah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku, dan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kepahitan hidup atau permasalahan kehidupan itu bisa dialami oleh siapapun, kapanpun,
dan dimanapun. Sekalipun orang itu sangat dekat dengan Tuhan dan juga taat beribadah kepada Tuhan, tetapi tetap saja orang itu bisa mengalami kepahitan-kepahitan hidup. Nah, yang harus kita ketahui bahwa kepahitan hidup ini merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya. Sebab kalau orang tidak bisa mengatasi masalah hidupnya itu, tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi kepahitan hidup itu, bisa saja kalau itu keluarganya bisa berantakan, bahkan hubungan dengan Tuhan pun juga bisa bermasalah. Orang bisa meninggalkan Tuhan hanya karena kepahitan hidup yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana Tuhan berkarya. Tuhan memulihkan keluarga Naomi yang juga memiliki kepahitan-kepahitan hidup. Bahkan kalau boleh saya katakan, kepahitan hidup Naomi ini sangat paripurna karena begitu banyak dan bertubi-tubi. Nah, kita akan melihat kepahitan hidup Naomi sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika sedang mengalami kepahitan hidup, entah karena ditinggalkan oleh orang yang sangat kita sayangi, atau karena ada persoalan rumah tangga, atau karena persoalan ekonomi dan lain sebagainya, kadang kita bertanya, apa rencana Tuhan di balik kepahitan hidupku ini? Mengapa Tuhan membiarkan aku mengalami penderitaan semacam ini? Kapan badai kehidupanku segera berlalu? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul tatkala kita sedang mengalami kepahitan hidup. Nah, Tuhan selalu punya cara yang unik dalam pemulihan keluarga. Nah, saudaraku, Naomi adalah salah seorang perempuan yang pernah mengalami kepahitan hidup. Kepahitan hidupnya sungguh luar biasa. Sekurang-kurangnya kalau kita baca tadi ada 4 kepahitan hidup yang dialami oleh Naomi. Nah, kepahitan yang pertama yaitu keluarga Naomi mengalami kelaparan, dan mungkin ini juga dialami oleh keluarga-keluarga di Israel pada masa pemerintahan para hakim. Kelaparan yang luar biasa kalau di zaman sekarang ini bisa dikatakan krisis ekonomi, di mana pekerjaan susah, pertanian juga tidak memberikan hasil yang baik, peternakan tidak menghasilkan hasil yang baik pula, sehingga orang mengalami kelaparan secara massal. Nah, kalau keluarga sedang mengalami masalah ekonomi, apa yang dilakukan? Dia akan meninggalkan tempat itu dan berusaha bekerja. Kalau tidak di tempat ini ya bisa di tempat yang lain, sehingga pahamnya tidak lagi kumpul ora kumpul anggere mangan, tapi sekarang ora kumpul ora popos yang penting mangan. Nah, ini yang juga dialami oleh keluarga Naomi bersama dengan suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Mereka pergi dari Bethlehem Yehuda ke negeri asing bernama Moab. Mereka pindah ke Moab selain untuk menghindari wabah kelaparan, juga berharap di daerah yang baru, di tempat yang baru, di negeri yang asing itu, keluarga Naomi keadaannya lebih baik. Suaminya Elimelek bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga dari pekerjaan itu bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup keluarganya. Itulah harapan. Tapi kadang-kadang antara harapan dan kenyataan itu tidak selalu sama. Setelah mereka sampai di Moab, ternyata keadaannya justru berbalik. Elimelek ternyata dipanggil Tuhan di sana. Dia meninggal di sana. Tentu ini membuat Naomi terpukul. Bagaimana tidak? Di tempat yang baru, dia masih asing dengan 2 orang anak, harus hidup di sana.
Tentu sebagai seorang ibu dengan 2 orang anak yang statusnya sudah menjadi janda, ini sebuah pukulan yang amat berat. Inilah kepahitan hidup yang kedua yang dialami oleh Naomi. Setelah pindah dari negerinya, dari Yehuda, dari Bethlehem menuju Moab, ternyata di sana tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan harapannya. Justru suaminya meninggal. Dia harus banting tulang sebagai single parent, bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, dalam cerita selanjutnya, kedua anaknya Mahlon dan Kilion sudah tumbuh dewasa. Kemudian keduanya menikah, memperoleh perempuan dari kota Moab itu. Sedikit melegakan. Sebagai seorang ibu bisa menghantarkan anak-anaknya menikah, itu sesuatu banget. Sebagai sebuah penghiburan, karena sudah mendapatkan 2 menantu sekaligus yang cantik-cantik. Mereka tinggal di situ 10 tahun lamanya. Jadi boleh dikatakan dalam waktu 10 tahun itu Naomi bisa merasakan kelegaan, bisa merasakan kebahagiaan, karena selain bisa bertahan hidup di sana, juga punya menantu yang cantik-cantik itu. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena setelah 10 tahun mereka tinggal di sana, kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggal dalam waktu relatif berdekatan. Inilah pukulan kepahitan hidup yang ketiga yang dialami oleh Naomi. Secara bersama-sama kedua anaknya meninggal tanpa memberikan keturunan. Bagi seorang perempuan Israel, kalau sudah tidak punya suami, tidak punya anak laki-laki, artinya hidupnya the end. Hidupnya berakhir, hidupnya selesai, sudah tidak ada harapan lagi. Kebahagiaan sudah tidak ada lagi. Makanya dia memutuskan pulang saja ke kampung halamannya, ke Bethlehem, ke daerah Yehuda. Apalagi di Moab, dia mendengar bahwa Tuhan sudah memulihkan keadaan di Yerusalem sana. Tuhan sudah memberikan kehidupan yang lebih baik di daerah sana. Maka Naomi pulang. Nah, karena dia juga masih memiliki menantu ini sudah tidak ada ikatan lagi. Seandainya menantunya itu kembali ke keluarganya masing-masing, kembali ke orang tuanya masing-masing, itu boleh-boleh saja. Itu sebabnya di tengah jalan Naomi berkata kepada 2 menantunya supaya mereka memilih untuk kembali ke keluarganya. Apalagi dia juga tidak bisa lagi punya anak. Kalau toh nanti dia bisa menikah lagi, malam hari ini juga melahirkan anak, apakah mungkin harus menunggu dewasa lagi menikah dengan mantan istri dari kakaknya yang sudah meninggal? Jadi secara logika tidak mungkin, masih kanak-kanak, remaja, pemuda, sementara istrinya nanti juga sudah tua. Jadi Naomi sangat realistis, maka memberikan pilihan kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut, supaya kembali ke orang tuanya, kembali ke bangsanya. Keduanya menangis, tetapi Orpa memilih untuk kembali ke keluarganya, kembali ke bangsanya, meskipun dengan perasaan sedih, meskipun dengan perasaan hati yang hancur, harus meninggalkan ibu mertuanya yang sudah hidup bersama selama 10 tahun baik-baik saja, seperti orang tuanya sendiri, seperti ibunya sendiri, dan harus berpisah seperti sekarang ini. Inilah kepahitan hidup yang keempat yang dialami oleh Naomi. Harus berpisah dengan menantunya yang sudah hidup bersama 10 tahun lamanya. Ini tentu ada ikatan batin yang luar biasa, yang sangat mendalam. Perpisahan ini sungguh sangat menyedihkan. Sudah ditinggal mati oleh anaknya, harus berpisah lagi dengan menantu yang disayangi. Tetapi apa boleh buat, itu juga sudah menjadi hak anak menantunya. Nah, ketika melihat hal itu, Naomi kembali mempersilahkan
salah satu menantunya yang lain, yaitu Rut, untuk bersama dengan Orpa kembali ke orang tuanya. Tetapi ternyata Rut tidak mau meninggalkan Naomi, ibunya. Rut berjanji ingin selalu bersama dengan Naomi, ibunya itu. Bahkan Rut juga berjanji, bangsamulah juga bangsaku, Allahmulah juga Allahku. Tidak akan ada yang memisahkan kita selain maut. Inilah berita penghiburan yang dialami oleh Naomi karena dia mendapatkan kasih sayang Rut. Dan inilah cara Tuhan akan memulihkan keluarga Rut, keluarga Naomi melalui Rut menantunya itu. Meskipun ketika Naomi pulang, dia disambut oleh perempuan di sana dengan mengatakan, Naomi kah itu? Naomi tidak mau lagi menggunakan nama Naomi itu, karena nama ini terlalu agung, nama ini terlalu besar. Dia ingin memilih diberi nama Mara, yang artinya pahit, karena dia merasakan Tuhan telah memberikan kepahitan hidup kepadaku. Aku tidak mau lagi disebut Naomi, tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Dari keturunan Rut nanti akan melahirkan Mesias. Dan kalau kita membaca silsilah kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, ternyata di sana ada nama Rut. Jadi meskipun Naomi merasakan sudah tidak punya harapan, sudah tidak memiliki kebahagiaan, tapi kalau kita melihat sejarah kehidupan yang panjang, bahwa nanti dari keturunan Rut itu nanti melahirkan Mesias, maka di sini nama Naomi tetap harum. Meskipun dia memilih menggunakan nama Mara, tetapi nama Naomi tetap harum, dikenang oleh semua orang di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Dan nanti sampai dunia ini kembali kepada keadaannya semula, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, nama Naomi ini akan tercatat dalam sejarah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya keluarga Naomi ini juga seperti keluarga kita semua, yang juga punya masalah, yang juga punya kepahitan hidup. Dan ketika kita mengalami kepahitan hidup, seolah-olah kita juga sudah kehilangan harapan. Seolah-olah masalah kita ini sudah luar biasa beratnya dan tidak ada jalan keluar lagi. Seolah-olah Tuhan tidak lagi mengulurkan tangannya. Seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan kita. Seolah-olah sudah tidak ada sama sekali kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, kita yakin dan percaya bahwa Rut diberikan Tuhan melalui keluarga Naomi ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini juga sebuah rencana Tuhan. Bagaimana Naomi akan dikuatkan, bagaimana Naomi akan didampingi, bagaimana Naomi menjalani kehidupan selanjutnya bersama dengan Rut. Dan Rut adalah cara Tuhan untuk memulihkan kehidupan Naomi. Dan kita juga yakin dan percaya, seberat apapun persoalan kita, seberat apapun masalah rumah tangga kita, Tuhan tidak pernah berhenti untuk berbuat kasih. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan keluarga kita. Jadi jangan pernah berhenti berharap, tetaplah berharap kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan rumah tangga kita. Biarkan Tuhan terus berkarya dan menyertai kita di sepanjang kehidupan keluarga kita. Satu hal yang penting yang perlu kita lakukan, teruslah bersandar kepada Tuhan dan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan keluargamu di dalam kasih penyertaan Tuhan. Saya yakin dan kita semua yakin, Tuhan pasti memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan keluarga kita. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Apapun persoalan yang ada, Tuhan punya cara untuk memulihkan kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui pengalaman keluarga Naomi, kami boleh menghayati bagaimana Tuhan selalu mengasihi keluarga, selalu mengasihi pribadi-pribadi. Walaupun terkadang ya Tuhan, kami merasakan seperti Naomi yang memiliki kepahitan-kepahitan hidup, seolah-olah Tuhan jauh dari kami, seolah-olah Tuhan tidak mengindahkan kehidupan kami, seolah-olah Tuhan tidak mau campur tangan dalam kehidupan kami. Namun nyatanya melalui pengalaman keluarga Naomi, dengan kehadiran Ruth melalui keluarga itu, Tuhan selalu hadir memulihkan keadaan setiap keluarga. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan rumah tangga, bagi gereja-gereja di lingkup klasis Kartasura ini. Apapun permasalahan kehidupan rumah tangga yang dihadapi oleh jemaat-Mu, lingkup klasis Kartasura ini ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyelesaikannya. Tuhan sendiri yang memulihkan setiap luka batin yang dialami oleh seorang bapak yang ditinggalkan oleh ibu. Demikian juga seorang ibu yang ditinggalkan oleh seorang suami. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan, penguatan dan pemulihan. Demikian juga Engkau berkati anak-anak kami dalam menyongsong masa depannya. Apapun yang sedang dikerjakannya ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati. Bagi anak-anak kami yang masih studi, Engkau berikan hikmat kepandaian. Walaupun situasinya masih sulit ya Tuhan, sementara anak-anak masih studi di rumah melalui media daring, kiranya Engkau juga memberikan semangat. Syukur kalau nanti ya Tuhan anak-anak kami bisa sekolah dengan tatap muka bersama dengan guru-guru. Berikanlah imun yang kuat dan iman yang kuat bagi anak-anak kami, sehingga bisa sekolah dengan penuh sukacita, terhindar dari virus corona yang berbahaya ini. Demikian juga berikan kemampuan hikmat bagi para orang tua, bagi ayah, bagi ibu untuk mendampingi anak-anak mereka. Sehingga keluarga-keluarga kami ya Tuhan menjadi keluarga-keluarga Kristen yang senantiasa bersandar pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dalam lingkup klasis Kartasura ini. Engkau berkati gereja-Mu ya Tuhan. Jadikanlah gereja kami menjadi saluran berkat bagi kami semua, dan juga menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan sebagai sarana bagi pemeliharaan iman kami dan juga keluarga kami. Dan kiranya Tuhan terus bekerja melalui hamba-hamba Tuhan yang bekerja, yang melayani dalam lingkup klasis Kartasura ini. Engkau berkati para pendeta, para penatua, para diaken, para pengurus komisi dan seluruh warga jemaatnya, sehingga bisa bersama-sama melayani Tuhan, bersaksi di tengah kehidupan dunia yang semakin sulit ini. Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan doa di hari pertama ini. Kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati kami, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan baru seperti yang Tuhan kehendaki, dan kami selalu hidup berlandaskan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni kami jikalau di dalam kami bersekutu pada saat ini terselip dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, baitnya yang pertama dan kedua, Nama Yesus Termulia. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.